Oke, mungkin bisa saya share screen ini terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa secara cepat kita bahasnya. Oh, belum muncul. Sebentar. Oke, pakai ini aja kalau gitu. Ya, seperti ini ya. Ya, jadi di soal yang pertama di situ Anda diminta untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan antara current ratio dan acid test ratio ya. Minggu yang lalu sebenarnya sudah saya jelaskan juga sekilas tentang acid test dan current ratio, acid test atau quick ratio dan current ratio ya. Nah, kira-kira seperti ini gambaran penyelesaiannya ya. Current ratio itu menghitung total current asset ya, sementara kalau acid test itu current asetnya dipersempit lagi hanya aset yang paling lancar atau quick asset. Nah, aset paling lancar itu kita mengurangkan inventory ya, mengurangkan inventory. Jadi itu satu perbedaannya, atau dua mungkin kalau Anda mau menanalisis lebih jauh. Terus apa persamaannya? Ya, sudah jelas persamaannya bahwa keduanya adalah bagian dari liquidity ratio, rasio untuk menguji kondisi keuangan perusahaan dari sisi likuiditas. Ya, keduanya menggunakan current liability sebagai pembanding, angka pembanding karena ini rasio. Dan mungkin ada yang juga menyinggung bahwa dua rasio likuiditas ini menggunakan overall aset, nilai aset secara overall ya. Overall itu artinya menyeluruh ya, menyeluruh dalam kaitannya di kategori current ya. Jadi current itu kan banyak item di dalamnya. Nah, di situ kita melihat keseluruhan nilai, tidak nilai satu per satu. Kalau nilai satu per satu berarti kita menganalisis per akun ya, per akun. Misalnya Anda mau menganalisis likuiditas dari account receivable, bisa juga sebetulnya. Itu bisa dicek dari yang namanya average collection period ya, bisa, atau account receivable turnover bisa. Terus inventory juga mau dicek likuiditasnya, bisa juga, liquidity rasionya dari apa, inventory turnover ya. Inventory turnover itu cost of goods sold-nya dibandingkan dengan inventory ya. Baik, jadi ini saya rasa kalau untuk yang pertama, kemudian yang kita lanjut. Nah, ini juga sudah kita singgung minggu yang lalu, profitability itu ada beberapa kategori rasionya, ada beberapa jenis rasionya. Ada yang menghitung gross profit ya. Makin ke bawah profitnya makin bersih yang dihitung di situ. Mulai dari gross profit margin, berarti membandingkan profit yang dihasilkan dari setelah kita mengurangkan cost of goods sold-nya terlebih dahulu ya, baru gross profit. Kemudian dibandingkan dengan sales dapatlah gross profit margin. Kemudian lanjut operating profit itu semakin diperluas ya, cost-nya yang harus di cover, yang harus diperhitungkan di situ, karena kita menghitung yang namanya earning before interest and tax ya, EBIT. Jadi selain COGS sudah dihitung juga di dalamnya, sudah dikeluarkan dari komponen EBIT itu beban-beban operasi perusahaan ya, biaya operasi perusahaan. Jadi biaya operasi perusahaan itu ya semua yang termasuk dalam kegiatan operasi ya. Di dalam kegiatan operasi itu kan kita tahu ada beberapa item gitu ya, expense misalnya sewa
peralatan kalau ada misalnya ya, atau sewa gedung lah katakanlah gitu ya, yang belum terhitung di beban yang dikaitkan dengan cost of goods sold-nya gitu ya, atau juga mungkin ada beban administratif yang lain ya, beban gaji dan sebagainya ya. Nah, itu dihitung ya di dalam beban operasi. Berarti di situ perusahaan sebetulnya ketika menggunakan profitability ratio ini sedang menganalisis ya, bukan sekedar profit saja tapi menganalisis yang namanya cost ya, cost control ya, kendali atas biayanya atau manajemen cost-nya ya, bagaimana mengendalikan biaya-biaya yang ada di perusahaan untuk dalam rangka mengenerate profit-nya ya. Jadi jangan sampai biaya-biaya itu terlalu berlebihan sehingga mengurangi profit ya, mengecilkan profit ya. Harapannya sedapat mungkin profit sebesar-besarnya, karena nanti profit itu nanti ya akan bisa jadi dibagi lagi untuk ke perusahaan itu sendiri ya, baik ke pemilik maupun ke pengelola perusahaan. Terus ada juga net profit margin, berarti sudah paling bersih net income dibandingkan dengan sales. Dan terakhir dua berikutnya, di situ Anda lihat ada OROA, operating return on asset. Berarti ini adalah profit dibandingkan dengan berapa nilai investment yang sudah dilakukan oleh perusahaan untuk mengenerate income-nya, yang itu tercermin dari total aset. Jadi EBIT dibandingkan dengan total aset. Dan terakhir ada ROE, return on equity, ya, net income dibagi total equity bagi pemilik ya, bagi pemilik perusahaan. Ya, bagi pemilik perusahaan atau pemegang saham perusahaan. Ya, pemegang saham perusahaan atau common stockholders investment. Ya. ROE. Nah, ROE ini selain menggunakan rumus net income dibagi common equity, rumus yang simple ini bisa juga menggunakan rumus yang namanya rumus Dupont, rumusnya Dupont ya. Sudah kita singgung juga minggu lalu, rumus Dupont itu menguraikan atau mendekomposisi istilahnya ya, mendekomposisi ROE menjadi 3 bagian. Jadi rumusnya tadinya simple, ini dipecah jadi lebih banyak jadinya, menggunakan rumus-rumus yang banyak. Tidak apa-apa, berarti ini menunjukkan bahwa ada banyak informasi dalam ROE gitu ya. Kesimpulannya bukan berarti mempersulit ya, Pak ini manjang-manjangin aja gitu ya, bukan itu. Kalau namanya dianalisis laporan keuangan itu sedapat mungkin harus sebanyak mungkin informasi malah ya. Tidak cukup NI per CE selesai gitu, harusnya tidak selesai sampai di situ. Nah, di sini diuraikan jadi profitability, efisiensi, dan equity multiplier. Ya, ini saya rasa sudah saya singgung juga bahwa profitability itu yang digunakan di sini net income. Net income, nah ini saya tulis mudah-mudahan bisa terlihat, net income dibagi sales-nya ya. Kemudian digunakan juga rasio efisiensi, total aset dibagi total aset turnover maksudnya ya. Total aset turnover, sales dibagi total aset. Sales dibagi total aset. Ya. Terus dianalisis juga equity multiplier. Nah, equity multiplier ini saya tulis saja total aset dibagi total equity. Ya. Walaupun rumusnya ada di sini. Ini ya, rumusnya Anda bisa gunakan ini juga. Tapi saya tulis dengan rumus yang lain, TA per TE. Kenapa saya tulis yang di atas ini? Ini tujuan saya adalah untuk menunjukkan Anda bahwa rumus Dupont ini sama saja dengan rumus ROE yang sebelumnya, yaitu NI per common equity tadi ya, itu sama. Ini kan tinggal dicoret, kan hilang. Nah ini TE memang, total equity. Asumsikan saja atau anggap saja bahwa keseluruhan saham perusahaan itu isinya adalah common stock semua ya, nggak apa-apa gitu. Jadi ini sebanding sama ya. Total aset per total equity. Dan total aset per total equity ini sebenarnya tidak lain sama saja dengan 1/1 min debt ratio. Kenapa sama? Kalau kita uraikan, ini kan 1 min debt ratio apa? Total liability dibagi total aset kan gitu. Nah, kalau 1 saya jadikan TA ya, TA per TA kan gitu kan, 1 kan sama TA per TA. TA min TL jadi sama dengan TE kan gitu, TE, total equity.
aset kurang liabilitas ekuitas ya per TA. Nah, ini kan 1 per TE per TA. Kalau dibalik berarti TA per TE. Jadi sama ya, jadi sama aja. Kalau Anda pakai rumus ini berarti ini equity multiplier. Pakai rumus yang bawah ini namanya financial leverage karena di sini menggunakan rasio hutang ya. Debt ratio, capital structure. Ya. Jadi kesimpulannya walaupun lebih panjang rumusnya, tapi informasinya lebih lengkap kalau DuPont ini. Berarti bagus ya, bagus untuk menunjukkan informasi lebih mendetil kepada perusahaan bahwa ROE itu dipengaruhi profitabilitas, efisiensi dan equity multiplier. Dan dua-duanya bergerak sebanding gitu ya, lurus maksudnya ya. Jadi artinya kalau mau ROE tinggi harus naikin profitabilitas, harus naikin efisiensi, harus naikin equity multiplier gitu, atau naikin financial leverage-nya gitu ya. Baik, itu ya tambahan saya. Kemudian saya langsung ke sini dulu sebelum nanti soal 4 saya skip terakhir. Rasio berguna bagi manajer apa? Hampir semua rasio kalau manajer itu penting karena dia manajer ya. Manajer itu orang internal yang dia berperan mengambil keputusan bagi perusahaan. Kemarin sudah saya singgung bahwa laporan keuangan itu adalah bagian dari administrasi bisnis ya, organisasi untuk mengelola data menjadi informasi. Tapi ketika Anda menguasai teknik rasio, Anda berarti sudah menggunakan yang namanya business intelligence ya. Sebagai manajer Anda harus mampu ya intelijen katanya memata-matain gitu. Nggak apa-apa memata-matain kompetitor dalam rangka untuk memperbaiki kinerja perusahaan kan gitu. Dengan cara dibandingkan dengan data-data Anda sendiri ya. Data perusahaan Anda, liquidity-nya gimana, capital structure, profitabilitas, AME-nya, asset management ratio, sampai market value. Kalau dia perusahaan terbuka kan, dia menjual saham. Ya, jadi itu alasannya ya. Alasannya manajer adalah pembuat keputusan yang penting bagi perusahaan, jadi harus menggunakan. Jadi 1 rasio tidak cukup ya. Artinya 1 rasio itu jangan jadikan acuan utama bahwa kalau dia bagus, semuanya mewakili harus pasti bagus. Tidak ya. Sebanyak mungkin rasio Anda gunakan, itu memberikan informasi lebih lengkap lagi. Sama seperti tadi DuPont itu, kenapa diuraikan itu berarti dia punya tujuan untuk ya meng-create informasi sebanyak-banyaknya ya. Bahkan kemarin di slide kita yang awal juga sudah disinggung, rasio itu sebenarnya tidak ada artinya kalau tidak dibandingkan gitu ya, tidak disajikan dengan data yang lain, tidak di compare, baik mau compare dengan tahun yang berbeda, dengan kompetitor gitu ya, dengan pesaing ya gitu ya. Jadi dia tidak punya arti kalau hanya rasio, nilai rasio itu sendiri. Jadi baik atau buruknya itu hanya indikasi awal, kan sudah kita singgung juga indikasi awal. Untuk lebih memperkuat kevalitannya harus setelah kita mengetahui rasio itu, berarti nanti ada indikasi kekuatan, ditinjau lebih jauh kekuatannya ada di mana kira-kira gitu ya. Kekuatannya ternyata liquidity ratio kita tinggi itu karena memang kita mampu mengelola kas dengan benar gitu ya, mengelola current aset dengan benar ya, seperti itu ya. Memang ada juga mungkin yang bertanya, saya lupa mungkin apakah di kelas ini atau saya sempat cek di kelas yang lain itu ketika saya mereview chat yang kalian sampaikan, Pak, ketika likuiditasnya tinggi berarti menunjukkan current asetnya banyak, kasnya tersedia cukup besar di tangan perusahaan. Bukankah itu menunjukkan tidak efisien Pak, karena dia hanya mengendap gitu ya katanya, ada yang seperti itu. Nah betul itu, makanya tidak serta-merta likuiditas rasio tinggi itu bagus tadi kan saya bilang. Harus ditinjau lebih jauh apakah karena perusahaan memang sengaja gitu ya mencadangkan kas yang begitu besar sehingga dia melupakan bahwa ada kesempatan untuk investasi. Nah itulah peran manajer di situ ya. Baik, saya lanjut dulu. Nah kalau untuk kreditur mungkin tidak perlu semuanya karena memang kreditur itu kan kepentingan dia apa? Kreditur itu dibayarnya hutang dia kan, dibayarnya pinjaman yang dia berikan. Dia hanya mungkin melihat liquidity ratio saja, di mana liquidity itu menunjukkan kesiapan perusahaan untuk membayar hutangnya tepat waktu ya.
Bisa juga melihat capital structure, kalau si kreditur itu mau ngasih pinjaman baru, dia lihat lagi nih resikonya ada nggak perusahaan kalau strukturnya ternyata hutangnya terlalu tinggi, kan kalau dikasih pinjaman baru takutnya tidak terbayar. Atau profitability, bisa dilihat juga di sisi profitability, artinya profitability itu kan walaupun dia bukan cash, tapi dia potensi cash di masa depan. Ya kan? Perusahaan bisa untung dulu, baru dia nanti bisa mengenerate cash-nya ya bagi operasinya. Kalau dia tidak profit, ya bagaimana mungkin ada value di situ, cash-nya kan gitu ya. Nah itu ya. Nah baru terakhir soal 4, ya saya rasa sederhana karena ini menganalisis rasio keuangan personal pribadi, diasumsikan ini anggaplah mewakili data keuangan Anda masing-masing, barangkali misalnya ada punya kas, perlengkapan, sepeda, dan seterusnya, kemudian ada hutang, modal, rasio apa yang mau Anda pakai, apa alasannya katanya. Setidaknya Anda ada kemungkinan Anda menggunakan 2 rasio saja ya, tidak sampai rasio yang banyak seperti perusahaan tadi, karena Anda personal bukan perusahaan ya. Anda mungkin tidak memperhitungkan profit di situ. Anda tidak punya inventory, jadi ya ngapain banyak-banyak rasio kan. Tapi penting Anda untuk juga memperhitungkan kondisi keuangan Anda sendiri gitu ya. Jadi minimal paling tidak misalnya pakai current ratio. Current ratio itu kan gampang, pakai current asset dan current liabilities ya. Nah, di sini emang pengelompokan kan masih terbuka nih. Saya bukakan untuk Anda nanti bisa persepsikan masing-masing, tapi rasanya sih bisa mudah diterjemahkan. Yang current aset dari item aset itu ya paling tidak kas lah gitu ya. Perlengkapan kuliah oke lah, mungkin nggak mungkin Anda jual segera gitu ya karena masih dibutuhkan. Sepeda juga fixed asset kan gitu. Jadi kas saja current asetnya. Sementara current yang liabilities-nya memang di situ masih hutang saja. Anggaplah itu hutang lancar. Kenapa hutang lancar? Karena ini private ya, pribadi. Jadi rasanya pribadi itu jarang bikin hutang jangka panjang ya. Lihat-lihat orangnya juga ya, tipe-tipe orang tertentu saja mungkin butuh utang jangka panjang gitu ya. Jadi ambil saja data itu, aset kas dibagi hutang, itulah langsung current ratio, 2,5. Oke. Ya. Jadi alasannya kenapa Anda pakai current ratio untuk melihat kemampuan Anda dalam mengatasi ya hutang yang Anda bikin sendiri. Kan hutang itu harus diselesaikan. Tidak boleh dijadikan apa istilahnya kebiasaan sepanjang masa gitu ya Pak ya, mungkin jadi harus diselesaikan, harus dibayar ya, dan kemampuan Anda ada di situ karena kemampuannya 2,5 kali ya. Itu kalau melihat current ratio-nya, likuiditasnya. Debt ratio bisa juga karena Anda punya struktur yang penopang keuangan itu ternyata tidak cuma satu, ada item hutang, ada modal, bisa dilihat strukturnya. Anda bisa pakai debt ratio ya. Debt ratio itu sekali lagi liabilities Anda dibandingkan dengan asetnya, ternyata 11%. Aman nggak ini? Kalau sebenarnya dari sisi analisis keuangannya data ini masih dibilang aman ya. Masih dibilang aman, artinya kalaupun mau minjem lagi masih mungkin lah untuk Anda ya, asal tetap hati-hati ya, karena ya, tadi kemampuan Anda kan di situ sebenarnya sangat terbatas ya. Atau mau diperluas, Anda mau diasumsikan misalnya kas Anda itu adalah income Anda, bisa debt to income ratio juga bisa. Ini tambahan memang ya. Debt to income atau revenue ratio. Ya. Misalnya 200 dibagi 500.000 kan revenue Anda itu uang bulanan gitu ya. 500.000 besarnya ya berapa? Ternyata uang bulanannya saya berapa tuh, 40% ya. 40% debt to income rasionya. Ya, debt to income rasionya. Nah, kalau nanti mau minjem ya harus dipikirkan ini udah 40% nih, masih mungkin nggak, belum 50%. Ya oke lah, masih bisa ya mau sampai 50%. Bahkan sebetulnya kalau Anda sudah pernah ya melakukan transaksi dengan bank itu bisa sampai 60% ya. Biasanya dia memperhitungkan yang income-nya ya, tidak langsung ke asetnya, karena kalau aset bank juga berpikir kalau untuk pribadi
aset itu ada yang bisa jadi nilainya tidak sepadan ya, nilainya tidak begitu baik kalau dijual lagi ya. Ya, terus bagian kedua dari soal ini meminta Anda untuk menjelaskan kalau Anda mau meningkatkan kas. Terus apa yang Anda lakukan nih dengan kondisi keuangan yang seperti ini? Ini saya kasih beberapa pilihan jawaban, jadi bisa dipilih salah satu atau mungkin Anda sudah menjawab salah satunya ini, mungkin sudah ada yang sesuai. Untuk meningkatkan kas, Anda bisa menjual aktiva tetap Anda. Ya, di situ ada 2 aktiva yang lain yang sedikit kurang lancar dibandingkan dengan kas. Tapi menurut saya yang paling mungkin untuk Anda jual bukan perlengkapan kuliah pastinya, karena masih Anda pakai kan kemungkinan besar untuk menyelesaikan kuliah minimal 1 tahun atau bahkan 3 tahun kalau yang memang kepentingannya untuk 3 tahun ya. Yang mungkin ya sepeda itu tadi ya, sepeda bisa dilepas barangkali di sini. Nah, tapi kalau Anda melepas sepeda memang dapat duitnya, tapi pikirkan itu kan cuma sekali ya, cuma sekali kesempatan mengenerate cash-nya, dia tidak sustain. Nah, ada cara lain untuk lebih sustain, bisa Anda pakai sepeda untuk disewakan atau digojekan, apalah mungkin yang setara itu bisa ya. Atau cara yang tidak harus menjual sepeda atau menggunakan sepeda, menggunakan kemampuan Anda sendiri, yaitu menabung ya. Menggunakan kemampuan Anda mengelola kas, menabung, saving rasio Anda berapa, kemudian dari yang disisihkan itu ditabung, nanti uang tabungan itu kan mendapatkan income ya. Biasanya kalau ditabung kan di bank dapat income. Income-nya apa? Income-nya interest income. Ya. Nah, dengan acuan interest income lah nanti ini kita akan masuk beralih ke topik berikutnya yang nanti dibahas di bab 5 dan 6 nanti, yaitu tentang konsep time value of money ya. Jadi bahwa uang itu juga bisa mengenerate nilainya sendiri ya. Dengan cara apa? Ya nanti ada beberapa variabel yang mempengaruhinya. Salah satunya disinggung di bagian terakhir yang saya singgung tadi di bagian ini adalah faktor interest di dalamnya ya, karena ada faktor interest di dalamnya. Dan juga ada faktor waktu, karena tentu saja harus ada periode waktu tertentu dulu yang berjalan, baru nanti Anda bisa mendapatkan hasil ya. Itu dibahas di materi time value of money ya. Nah, sekarang kita beralih ke materi baru pertemuan ini, kita masuk ke time value of money. Ada 2 isu yang dibahas di time value of money ini. 2 isu itu apa? Isunya adalah ada time value of money yang sifatnya basic ya, ada time value of money yang sifatnya anuitas. Nanti kita akan lihat satu persatu. Basic ada di bab 5, sementara kalau yang anuitas ada di bab 6. Anuitas itu sebetulnya sebagian ya konsepnya itu diambil atau ditarik juga dari konsep yang basic, hanya dikembangkan ya, dikembangkan sedikit lebih jauh sehingga dia jadi konsep tersendiri namanya anuitas. Nanti kita lihat ya, kita masuk dulu ke basic ya, time value of money basic. Nah, saya akan gunakan lagi, saya share slide baru ya. Mungkin Anda sudah punya slide-nya, bisa sambil dibuka, atau mungkin Anda sudah menyiapkan alat tulis, karena di dalam materi time value of money ini kita nanti banyak aktivitasnya itu hitung-menghitung ya. Mulai dari menghitung yang simple sampai yang agak sedikit rumit. Tapi yang sedikit rumit itu pun bisa kita carikan solusinya, ada alat bantunya gitu. Ada alat bantunya. Jadi apa namanya? Nggak usah khawatir ya. Tapi yang paling penting adalah pahamilah dulu konsepnya ya. Konsepnya ini penting dari yang basic tadi sampai dengan yang anuitas ya. Sebentar, ini saya sedang mencoba untuk membuka slide-nya karena masih belum muncul nih ya.
Ya, mudah-mudahan sudah. Sebentar. Mana? Ya. Oke, kalau gitu ini ya ini pilihan terakhirnya seperti ini berarti share-nya. Ya, enggak apa-apa. Oke. Ya, sudah bisa terlihat ya barangkali ini time value of money yang basic dulu yang akan kita lihat. Nah, untuk menyelesaikan atau untuk bisa memahami ya masalah atau konsep time value of money ini, ada beberapa variabel kunci yang perlu Anda ketahui terlebih dahulu. Ya. Tadi sudah saya singgung bahwa ketika Anda menyimpan ya uang Anda di bank, ketika Anda punya uang, katakanlah Anda punya uang 100 ya. Mudah-mudahan bisa terbaca, saya menulis artinya saya mencoret slide ini ya untuk membantu saya juga mengilustrasikan di sini. Jika Anda punya uang 100 terus Anda taruh di bank, misal katakanlah bank punya rate bunga, tingkat suku bunga ya. Jadi saya langsung sebut saja rate suku bunga, tingkat suku bunga atau imbal hasilnya yang diberikan oleh bank itu 5% misalnya. Terus Anda akan menyimpan uang ini, tidak Anda ambil-ambil misalnya sampai dengan periode waktu katakanlah misalnya 10 tahun. Nah, pertanyaannya dalam kasus sederhana ini, berapa nilai uang Anda nanti di tahun ke-10? Jadi kira-kira Anda diminta untuk memprediksi ya nilai uang 100 itu 10 tahun lagi berapa? Nah, pertanyaan ini bisa diselesaikan dengan menggunakan model yang namanya time value of money. Jadi, uang itu punya nilai waktu. Uang 100 hari ini nanti akan berbeda dengan nilainya di 10 tahun yang akan datang. Salah satu penyebabnya dia karena ada faktor bunga di situ yang bermain ya, bermain artinya bekerja bisa atau ada power of interest di situ. Kemudian juga ada periode waktu yang Anda tunggu tadi ya, yang Anda memang biarkan uangnya tadi diinvest sehingga nanti uangnya pada tahun ke-10 nanti menjadi ya katakanlah saya simpulkan dulu future value-nya ya. Jadi kita akan mengenal konsep yang namanya di time value of money itu yang pertama ada konsep future value ya. Future value, nilai uang di masa depan. Nilai uang di masa depan berdasarkan setorannya saat ini. Setoran saat ini tadi berapa? 100 tadi. 100 ini berarti bisa disebut present value-nya ya, nilai saat ini. Nilai present value. Ya. Terus future value tadi kan. Terus ada dari contoh yang saya tuliskan dengan cerita barusan tadi ya. Mungkin bisa kita ambil dulu summary data summary yang tadi muncul apa saja, nanti data-data itu bisa kita gunakan untuk menganalisis nilai uang kita tadi, future value-nya berapa. Tadi ada bunga saya sebutkan kan, interest I 5% ya. I 5% yang tadi sudah diberikan oleh bank ya. Kemudian ada periode N 10 tahun. Nah, variabel-variabel inilah nanti penting untuk Anda gunakan untuk menghitung future value. Jadi pertama penting untuk menganalisis data di soal ya, untuk Anda gunakan data itu sehingga dapat menyelesaikan future value ya. Jadi saya ulangin,
time value of money, untuk konsep yang basic ini dulu yang pertama, ini nanti kita akan menganalisis yang namanya future value. Ini tadi yang pertama. Terus nanti yang kedua baru kita akan analisis present value. Nah, jadi setelah kita selesai dengan future value, present value juga bisa dihitung ya. Nanti mekanismenya dibalik nanti di belakang ya. Sekarang kita selesaikan yang future value dulu. Oke, jadi tadi sudah ada analisis yang Anda lakukan barangkali ya. Nah, untuk lebih memperjelas analisis tadi ya, walaupun Anda sudah mengidentifikasi masing-masing variabelnya, ada I, ada N, kemudian ada present value-nya yang mau dihitung future value. Nah, N ini sendiri kan periode waktu ya, waktu itu bisa panjang, bisa pendek. Nah, untuk bisa lebih memahami atau bagaimana kita melihat waktu itu secara lebih clear, lebih jelas, Anda bisa saja membuat periode itu dalam bentuk timeline. Timeline itu gimana? Maksudnya timeline itu Anda bikin semacam grafik, sederhana saja. Grafiknya garis saja ya. Grafik atau gambar ya. Garis, seperti ini sebetulnya sudah ada, tapi saya bikinkan baru, ini mungkin saya bilang saya sederhanakan gitu ya. Grafik itu Anda kasih markingnya masing-masing ya, boleh seperti ini, misalnya ini ya. Ya. Nah, dari garis ini Anda nanti akan membagi periode waktu tadi. Misalnya katakanlah kalau 10 tahun tadi berarti bikinlah garisnya untuk periode 10 tahun. Nah, kalau di garis ini yang saya sudah bikin di sini, saya menyesuaikan dengan yang terbentuk di garis aja nih ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya bikin periode waktu untuk 7 tahun. Untuk 7 tahun, kenapa? Karena garis ini akan saya bagi dari mulai titik 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tahun malah, ya bukan 7, sorry, saya koreksi. Ya. Jadi titik 0 itu adalah awal kita melakukan deposit nanti namanya ya. Deposit itu nanti kita akan lakukan di titik 0 kalau untuk model future value yang pertama ini. Ya. Jadi titik 0 itu cara membacanya apa? Titik 0 itu sebetulnya disebut juga awal tahun pertama. Dia sudah masuk bagian tahun tapi awal tahun pertama. Ya, jadi seperti contoh di sini saya melakukan investasi tadi 100, 100-nya itu saya tulis di titik 0. Berarti saya bikin investasi di awal tahun pertama. Kemudian misalnya tadi, kalau tadi soal pertama pakai pertanyaan di akhir tahun 10 berapa uang kita. Nah, sekarang saya ganti di akhir tahun ke-6 berapa uang kita. Nah, berarti titik ke-6 ini adalah titik di mana kita pengen tahu berapa future value-nya. Gitu ya. Nah, di tengah-tengah ini ada investment lagi nggak Pak? Nah, untuk basic tidak ada investasi dulu. Artinya kita kosongin. Artinya di sini tidak ada setoran, tahun ke-1, akhir tahun ke-1 ya, kedua, 3, 4 seterusnya. Pokoknya tinggal nunggu aja uangnya gitu. Namanya aja basic ya. Jadi masih yang paling simple ini. Nanti ada kasusnya yang tiap itu ada isinya, namanya anuitas tadi nanti. Berikutnya ya, jangan dicampur nanti malah bingung. Ya, jadi dengan membentuk timeline inilah, ini namanya timeline ya, atau istilahnya apa, timeline, time frame boleh ya, atau analisis periode. Dengan analisis periode ini Anda jadi bisa, harapannya bisa lebih memahami apa yang terjadi dengan uang Anda gitu, untuk bisa dianalisis lebih lanjut. Ya, di samping data-data tadi juga penting juga untuk ditambahkan, tapi nanti ditulis di sampingnya 5% I-nya ya. Dan yang lain data present value sudah dimasukkan, periode sudah dimasukkan, sudah lengkap. Ya. Nah, tambahannya 100 ini adalah setoran yang kita maksudkan untuk disimpan, ditabung. Berarti kalau setoran itu uang keluar dari kita ya. Ada uang yang kita keluarkan gitu maksudnya.
uang yang kita keluarkan istilahnya bisa didefinisikan atau bisa diistilahkan namanya cash outflow. Kalau untuk cash outflow biasanya seringkali dinotasikan pakai simbol negatif, ya. Boleh saja ditambahkan simbol negatif untuk menunjukkan bahwa itu outflow. Pentingnya menggunakan simbol negatif dan nanti ada simbol positif karena memang arus kas itu bisa dua macam ya. Ada yang outflow, ada yang inflow. Jadi dengan simbol itu kita jadi bisa membedakan. Ya. Nah kalau misalnya tadi kan uang didepositokan, Anda berarti Anda setorkan ya, Anda keluarkan dari saku Anda, dari kas Anda negatif. Nanti pada saat diambil atau pada saat tahun ke-6 mau diambil berarti sifatnya apa? Inflow. Mau Anda ambil kan? Diambil, dimasukkan ke kas lagi, dimasukkan ke saku atau kantong lagi. Berarti Anda tarik, Anda ambil, ini menjadi nilainya positif gitu ya. Jadi itu bisa membedakan karakternya ya antara inflow dan outflow. Nah, ya memang pemisahan inflow outflow ini lebih penting lagi kalau nanti arus kas kita itu tidak cuma sekali seperti ini. Seperti contoh yang diberikan di slide ini aslinya ini Anda sudah lihat ada angka-angka kan tiap tahun ya. Ini sebenarnya contoh saja itu menunjukkan bahwa dalam periode 4 tahun ini kan bisa saja ada aktivitas selain Anda setor, Anda ambil, Anda tarik misalnya maksudnya. 30 Anda tarik, 20 Anda tarik, 10 Anda setor lagi, 50 diambil. Ya, gitu. Gitu ya. Jadi dengan notasi itu kan jadi bisa memperjelas ya bahwa ada arus kas itu yang masuk keluar karena memang ada bedanya nanti ya. Tapi sementara ini contoh yang di slide ini kita anggap dulu diabaikan karena kita masih pakai yang basic yaitu setoran awal sekali dan apa istilahnya sudah setelah itu tidak ada setoran lagi ya. Nah tadi kan isu besar future value itu adalah menjawab berapa nilainya di akhir tahun ke N. Nah, N itu angka berapapun ya kalau sudah bermain dengan N bisa diisi dengan apapun karena dia variabel. Mau pakai yang pertanyaan awal saya tadi N-nya 10, N-nya 6 bisa kalau sudah dimodelkan gini. Caranya gimana? Ya. Caranya adalah ya di slide ini sudah disediakan rumusnya perhitungannya bahwa future value itu bisa dihitung dari nilai present value, nilai yang kita setorkan tadi misalnya tadi 100 ya, berapa tadi? Ya. Saya kembali lagi tadi 100 betul ya. Dikali dengan 1 plus interest tadi yang kita peroleh berapa? Oh ternyata interestnya kita dapatnya 5%. Terus dipangkatkan dengan, jadi 1 plus interest rate itu dipangkatkan dengan number of years-nya. Kita mau simpan berapa tahun tadi? Nah, sekarang tinggal kita pilih aja, mau yang 10 tahun lah Pak, yang tadi yang pertama, ya udah 10 tahun. Kita tulis di pangkatnya dari 1 plus interest rate ini. Ya. Nah untuk lebih mudah memang di dalam tanda kurung ini 1 plus interest rate, kalau daya persentase itu dijadikan bentuk desimalnya saja biar bisa apa istilahnya dijumlahkan ya langsung. Jadi 1 plus 0,05 kan gitu. Pangkat 10. Pangkat 10. Ya. Nah, tinggal dihitung saja mau pakai kalkulator ya atau mau pakai Excel ya atau mau dihitung manual bisa dioret-oretkan itu. Memang kalau mau hitung manual biasanya sih kalau pangkat-pangkat yang simpel aja misalnya pangkat 2, pangkat 3. Tapi kalau pangkat 10 kan udah agak repot ya. Nah, kalau itu kita ambil contoh yang sederhana saja dulu, pangkat 2 dulu misalnya. Pangkat 2 berarti 2 tahun ya, uangnya mau disimpan 2 tahun. Pangkat 2 gimana nilainya setelah akhir tahun kedua ya. Jadi 1,05 ya kalau mau manual 1,05 dikali aja gitu kan ya. Berapa ya perkaliannya hasilnya ya. Tinggal dikalikan dengan
100 ya, dikalikan dengan 100. Atau ada juga mungkin yang meskipun rumusnya seperti ini, Anda bisa juga sebetulnya bikin timeline tadi, ya kan? Kita pakai contoh yang 2 dulu, yang paling simpel, 100 nih ya. Nah, ini future value-nya berapa tahun kedua? Ini kan 2, ini 1, ini 0, ya, ini 2 tadi. 100 ke tahun 1 dengan 5% berarti dia naik 105, kan gitu. Karena 5% dari 100 di tahun pertama dia dapat dulu 105. Nah, tahun kedua dia nanti akan naik lagi ya. 5% dari 105 berapa gitu ya. Berarti mungkin berapa tuh? Ya, kalau ada yang punya hitung-hitungannya ya. Jadi 105 dikali 5 gitu kan. Ini ya. Persen. Ya kan? 10,25. Jadi 110,25 itu. Ya, betul. 25 ya, kebalik saya. 110,25. Jadi 5%-nya Anda kalikan ke 105 di periode kedua ini. Kalau tadi yang pertama 5% kali 100, karena basisnya atau basicnya ya, basisnya dari angka 100 di tahun pertama, di tahun kedua basisnya sudah 105. Sehingga angkanya sekarang 110,25. Ya. Atau mau tadi langsung 1,05 kuadrat, itu sama, harusnya dapatnya sama. 1,05 kuadrat dikali dengan 100 harusnya dapatnya 110 juga 0,25. Ya, itu kalau cara manual. Ya, bisa dengan bantuan kalkulator, terutama kalkulator finance itu bisa sangat membantu sekali. Kalau kalkulator finance bedanya dengan kalkulator biasa, dia punya fungsi-fungsi nanti akan kita pakai ya, tinggal memasukkan angka-angka variabelnya saja, tidak harus dihitung dengan kalkulasi matematis ya, tinggal masukin angka nanti dia menghasilkan nilai akhir tersebut ya. Atau mau pakai Excel bisa juga. Kalau Excel juga bisa dua penggunaan, mau penghitungnya masih dengan taraf masih sedikit manual, atau Excel juga punya fungsi financial calculation-nya juga ya. Di financial calculation-nya mungkin kalau bisa saya contohkan, kalau Anda sedang buka Excel-nya ya, kalau Anda sedang menggunakan laptop ini, kalau yang HP mungkin, kalau HP ada tuh spreadsheet biasanya WPS ya, tapi saya belum pernah kalau di HP itu WPS karena agak rumit juga mengetik ya, mengetikkan angka-angkanya di situ. Tapi kalau laptop lebih enak ya. Misalnya Anda mau pakai Excel gitu ya untuk menghitungnya. Oh, berarti harus saya ini kan dulu. Oke, ini. Nah, ini baru saya bisa share lagi. Oh, ini share. Nah, seperti ini misalnya. Kalau Anda mau menghitung tadi pakai Excel ya. Hitung tadi apa, cari future value ya. Datanya apa saja tadi saya tulis ulang, datanya 100, kemudian interest-nya 5%. Kemudian R-nya tadi berapa? 2 dulu, 2 ya. Nah, Anda mau cara manual future value berarti sama dengan future value-nya sini ya. Saya mau hitung dulu 1 plus I tadi ya, pangkat N-nya. Nah, kalau saya mau pakai Excel dengan model manualnya ini 1 plus 5% plus 0,05 kan gitu. Ya kan? Kemudian saya power kan, power itu pakai ini biasanya angkanya yang segitiga, tapi tidak ada tutup bawahnya itu ya. Pangkat 2, nah itu. Ini saya baru dapat interest factor-nya namanya. Jadi 1 plus I
pangkat N itu namanya, kalau dia mencari future value, namanya future value interest factor. Ya, ini baru interest factornya. Sementara nilai future value-nya harus kita kalikan dulu 100 dikali, ya, itu dikali interest factor tadi, kali 1,125. Nggak dapatlah, nah sama ya, 110,25. Ini pakai Excel nih, tapi Excel yang masih sebenarnya tataran manual, belum menggunakan fungsi financial calculation dari Excel itu sendiri. Karena Excel juga punya financial calculation-nya. Gini, kalau Anda mau mencari future value, tulis sama dengan future value ya dalam kurung. Nah, ketika Anda buka dalam kurung, itu nanti muncul ada tulisan di bawahnya. Itu semacam description-nya. Ya, description itu untuk membantu kita, itu petunjuk angka-angka apa saja yang perlu diisikan di situ. Saya tunjukkan saja secara sekilas ini. Ya, di situ ada rate, katanya rate itu adalah nilai I-nya ini. Rate itu tingkat suku bunga. N per itu apa? N per itu nilai periode. N-nya itu number of period, N per ya, number of period. PMT, nah untuk kasus future value PMT kita abaikan dulu atau nanti diisi 0 karena PMT itu untuk annuity ya. Nah, kita hanya butuh yang namanya PV. PV itu nilai present value-nya saat ini. Tinggal diisi saja. Rate-nya 0,05 dalam desimal ya. Karena laptop saya menggunakan desimalnya koma, jadi saya tulis koma. Ada juga yang menggunakan titik ya, silakan disesuaikan saja. Titik koma, kemudian periodnya 2, PMT-nya kan bukan annuity, ini kita isi 0, kemudian berapa present value-nya 100. Nah ini Anda sudah menggunakan Excel yang calculation finance-nya ya, financial calculation-nya dia otomatis, tidak harus dihitung satu-satu ya. Kalau dia masih pangkatnya sederhana ya gampang menghitung manual gitu ya, atau masih rumusnya sederhana seperti basic, ini rumus sederhana ya gampang menuliskan pangkat seperti ini. Tapi nanti kalau saya annuity ini sangat membantu sekali kalau. Nah, di sini pertanyaan kok minus Pak? Iya, karena saya mengisi di sini positif. Jadi dia pasti akan kebalikan. Cuman kalau saya isi negatif, sini dia positif ya. Itulah sifatnya apa ya namanya tadi, cash flow dan cash outflow dan inflow ya. Baik ya, ini sekilas saja ya, tidak langsung dipraktekkan sekarang. Jadi ini saya hanya menunjukkan bahwa beberapa cara bisa digunakan untuk menghitung ya nilai future value. Selain itu ada lagi cara yang lain, pakai tabel bisa juga. Jadi banyak cara, banyak jalan menuju Roma ya. Jadi jangan khawatir. Dan pilih yang paling mudah bagi Anda. Tabel pun sangat mudah, tinggal Anda cek data di tabel ya. Nah, contoh data tabel seperti ini. Jadi kalau saya mau pakai tabel, saya rasa sudah ter-share juga di LMS ya, mungkin bisa dicek kalau memang belum diterima, tolong diinfokan saja. Tabel keuangan atau tabel present value, future value biasanya bentuknya seperti ini. Nah, ini contoh tabel untuk Anda lihat judul tabelnya. Ini future value. Jadi pas tadi kita mau mencari nilai future value, gunakanlah tabel ini. Future value interest factor namanya. For $1, compounded at K%. Nah, rumusnya sama kan, 1 plus K pangkat. K ini I ya, kalau di buku kita pakainya I, tapi kalau di tabel ini pakainya K sama. N-nya kebetulan sama. Jadi tadi kita mau menghitung dulu 5%. 5%, nah lihat kalau 5%, lihat rate-nya biasanya di row paling atas ya 5%. Dia tersedia mulai dari persentase 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sampai di sini tersedia 30%. Ya, bagus nih tabelnya, berarti cukup lengkap nih. Terus di kolom pertama itu biasanya menyajikan period. Periode itu 1 tahun ya, biasanya tahunan. 1 tahun, tahun kedua 2 tahun, 3 tahun gitu. Nah, tadi karena kita pakai 2 tahun misalnya, berarti tahun kedua di sini, periode kedua di sini
Anda 5%, tandain, tahun kedua tandain misalnya gini, dapatlah ternyata angkanya 1,1025. Oh, sama. 1,1025 sama seperti yang kita hitungkan tadi di Excel, tinggal dikalikan saja 100. Ya. Nah, itu kalau periodnya simple, gampang ya ketemu ya. Kalau sampai 10 tahun ya tinggal ini tadi, kalau rencana awal tadi mau pakai 10 tahun ya ini angka yang diambil berarti. 6 tahun tadi mau pakai 1,3. Ya, sangat mudah, sangat membantu dengan table ya. Gitu ya. Tapi table ingat itu hanya memberikan data interest factornya, bukan future value-nya ya. Ingat ya, future value itu harus dikalikan lagi dengan berapa tadi setorannya, 100, itu jangan dilupakan ya. Nah, kalau lupa berarti masih salah karena belum menunjukkan nilai future value-nya ya. Baik, saya lanjut dulu. Ya, melanjutkan masih di bahasan kita tentang time value of money basic. Jadi future value ya saya rasa sudah kita selesaikan ya. Jadi future value itu menghitung atau mencari nilai cash kita ya, mencari cash flow kita itu worth in the future itu berapa. Itu konsep future value. Nah, kebalikan dari future value atau sebelum ke sana saya singgung singkat ini ada tambahan konsepnya ya. Sebentar, ini kadang saya suka kesulitan ketika membuka ulang nih ya. Ya, ini saya dulu, kemudian ini ya. Nah, ini saya share, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Kembali lagi ke slide kita. Saya akan menunjukkan ini bahwa konsep time value of money itu khusus di future value Anda bisa lihat begitu berperannya nilai apa di situ yang penting, nilai suku bunga ya, nilai suku bunga penting di situ, kemudian periode waktu penting. Kenapa? Kalian semakin tinggi suku bunga itu nanti akan membuat nilai future value itu semakin tinggi ya. Ini bisa Anda lihat untuk suku bunga yang 20% itu grafiknya tinggi sekali yang pertama ini. Ini kalau saya tanda ini grafik 1, grafik 2, ini graf 3 ya. Jadi graf 1 ini karena interestnya 20%, tertinggi dari model ini. Ada yang pakai rate-nya 15%, yaitu graf 2 ini. Gambar grafik 2 ini. Ini 15% ini ya. Dia naik tapi tidak setinggi yang 20%. Itu berarti menunjukkan peran interest yang cukup besar di situ. Nah, istilahnya kalau future value itu berarti menggandakan atau mengcompound ya, mengcompound nilai dari setoran tadi ya. Terus kalau yang 10% 3 ini, dia lebih flat ya. Karena memang lebih kecil rate-nya, interest-nya. Terus juga pengaruh waktu ya. Anda bisa bandingkan di rate yang sama di 20% antara Anda menyimpan 25 tahun dengan 30 tahun juga terlihat bedanya besar nih. Ya. Ternyata kenaikan yang tinggi ini juga dipengaruhi oleh waktu. Semakin lama Anda menyimpan itu bisa menaikkan nilainya ya. Menaikkan nilainya. Itulah kenapa time value of money itu konsep yang penting ya dalam analisis manajemen keuangan. Ya. Baik, nah itu tambahannya. Sekarang baru kita masuk ke bagian kedua dari basic ya, yaitu tadi future value sudah. Ya, sekarang kita masuk ke present value. Ya, kita masuk ke present value. Apa itu present value?
secara sederhana present value itu sebenarnya kebalikan dari future value. Karena komponennya tadi kan saling berhubungan ya di dalam persamaan ya. Ya kan? Jadi kalau future value Anda mau menghitung nilai di masa yang akan datang, kalau present value nilai di masa yang akan datang itu dianggap diketahui, Anda mau tahu nilainya saat ini. Nah, itu present value. Jadi hubungan future value dan present value kan kalau dalam persamaan, future value itu sama dengan present value dikali 1 plus interest, pangkat powernya adalah periodenya ya, di pangkat waktu N ya, nanti mendapatkan hasil future value. Kemudian kalau kita mau menghitung present value, berarti tinggal interest factornya kita pindahkan. Interest factornya kita pindahkan ke, ya bergabung dia dengan future value. Berarti kalau dipindahkan kan menjadi 1 per gitu ya, 1 per 1 plus I pangkat N gitu. Atau kalau saya tulis lebih bagus di bawah ini, present value itu sama dengan future value dikali 1 per 1 plus I pangkat apa N. Ya, ya. Jadi ini yang saya maksud tadi berkebalikan saja. Ya, kalau di future value bagian ini disebut future value interest factor. Kalau di present value berarti bagian ini menjadi present value interest factor. Ya, present value interest factor. Gitu ya. Jadi saling berhubungan dan sangat dekat sebetulnya antara future value dan present value di sini ya. Kalau digambarkan dalam bentuk tadi grafnya future value sudah Anda lihat, kalau grafnya present value seperti ini kira-kira ya. Jadi kalau present value peningkatan interest itu membuat makin turun ya grafiknya ya gitu. Gitu ya. Ya, sini Anda bisa lihat dan makin tinggi periodenya, di sini ada periode 5 tahun kalau di gambar ini ya. Kemudian 10 tahun makin jauh turun ya nilainya. Seperti itu ya. Oke. Ya, nah jadi sebagai contoh untuk yang present value tadi future value sudah saya kasih contoh dengan Excel dan tabel tadi ya. Nah, harapan saya nanti Anda coba bisa mencoba sendiri ya, mudah-mudahan sudah bisa untuk present value dengan soal ini misalnya ini, dengan soal yang ada di slide ini saja kita pakai. Berapa present value dari $100.000 yang mau Anda harapkan ya, nanti Anda pengennya di tahun keberapa nanti di sini contohnya tahun ke-25 setelah 25 tahun dengan rate 5% discount rate. Nah, discount rate di sini biasanya dipakai istilah ini di dalam soal-soal present value. Discount rate ini tidak lain adalah interest rate ya. Interest rate yang digunakan untuk mendiskontokan namanya, mendiskontokan 100.000 itu, angka 100.000. Jadi mendiskontokan itu ya mendiskon itu kan kalau bahasa simpelnya memotong nilainya ya mirip-mirip seperti itu sebetulnya konsepnya, tapi ini ya diskonto istilahnya ya, diskonto. Jadi dengan rate interest 5%, future value-nya diketahui mau ditargetkan dapatnya 100.000 ya, 100.000. N-nya 25 tahun. Nah, berapa I-nya 5%? Berapa present value-nya? Bisa dicari dengan rumus yang tadi ya. 1 per ya 1 plus 5%-nya Anda tambahkan 1 ditambah 5% pangkat 25. Ya. Dicari dulu interest
faktornya, present value interest factor, setelah dapat nanti dikalikan dengan 100.000 ini, future value. Ya, jadi mau pakai Excel bisa, pakai kalkulator bisa juga, ya kalkulator finance kalau ada punya. Mau pakai tabel juga bisa. Nah, untuk tabel, tadi yang saya tunjukkan tabelnya future value. Tabel itu juga menyediakan data present value. Jadi pilih yang judul tabelnya present value interest factor ya, jangan salah ya. Kalau yang future value nggak ketemu nanti hasilnya atau beda hasilnya. Ya, akan berbeda hasilnya. Jadi tolong dilihat juga judulnya dengan teliti present value interest factor ya. Dan nanti ketemu biasanya kalau present value interest factor itu 0, sekian pasti ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini kalau Anda cek di tabel akan ketemu angka ini. Kalau memang tepat ya menggunakan tabelnya 0,2953. 1 dibagi 1,05 pangkat 25. Sehingga dapatlah present value-nya 29.530. Jadi kesimpulannya apa? Kalau Anda mau dapat 100.000 di masa yang akan datang setelah 25 tahun, maka Anda harus setor saat ini 29.000 gitu ceritanya. Dengan asumsi tarif rate yang konstan 5% per tahun. Ya. Dengan tarif 5% per tahun itu ya ini present value-nya. Ya, jadi gitu ya caranya untuk time value of money yang basic ya, untuk yang basic dulu. Nah, konsep yang basic ini nanti akan bermanfaat untuk kita gunakan kalau kita sudah masuk ke konsep berikutnya, yaitu konsep anuitas ya, konsep anuitas. Jadi bagian kedua dari time value of money itu meningkat sedikit dari model yang basic itu adalah konsep anuitas. Sama seperti basic, anuitas itu nanti ada dua, dibagi jadi dua lagi. Ada yang future value annuity, ada yang present value annuity. Ya, ada yang future ya di masa yang akan datang kita memprediksi berapa nilai uang kita. Ada yang presentnya mencari nilai sekarang itu berapa. Ya. Nah, ini nanti akan kita lihat di anuitas itu ada di bab 6 ya. Nanti Anda bisa buka bab 6 di slide-nya atau di bukunya ya. Ya. Jadi bisa saya lanjut sekarang, saya akan masuk ke konsep annuity ya. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat slide-nya. Annuities sekarang. Annuities itu bisa kita bedakan ada dua jenis ya. Jadi annuities sebelum kita jadi nanti pembagiannya untuk menjadi future value annuities, kemudian present value annuities. Jadi sebelum pembagian ke arah sini, ini sebetulnya annuities itu ada apa karakter pembedaan lagi. Yang pertama ada yang namanya ordinary, ya, ordinary annuities. Kemudian ada yang kedua namanya due. Apa bedanya annuity dengan ordinary? Ordinary dengan due, ya? Bedanya adalah di masalah cash flow-nya, ya. Jadi, nah untuk itu saya perlu sampaikan dulu apa bedanya annuities dengan basic ya. Ini saya terangkan dulu, coba saya munculkan di sini. Saya pakai gambar ini. Kalau basic, Anda tadi setornya kan cuman di awal tahun tadi ya. Misalnya time period ini Anda bikin 0, 1 sampai 5.
Kalau basic Anda setor cukup di titik 0 ini misalnya 500 atau 5.000 kalau di sini. Sementara 1, 2, 3, 4, dan 5 di situ tidak ada angkanya. Itu yang basic. Ya. Nah, kalau kita annuities berarti annuities yang ordinary ini ya. Kalau annuities yang ordinary berarti dalam periode waktu yang ditentukan itu nanti ada setoran cash-nya di situ atau ada aliran cash-nya atau ada deposit di situ maksudnya. Berarti yang 5.000 ini saya hapus dulu yang di awal biar tidak membingungkan. Nah, kalau dia ordinary annuities, ini adalah model ordinary annuities, ada setoran atau payment-nya. 5.000 di sini di masing-masing tahun ada payment. Oh, sorry, masih bentuk eraser nih. Ya. Ada payment 5.000 di tahun pertama. 5.000 itu dibikin di tahun pertama, tapi disetornya memang di akhir tahun pertama namanya. Nah, karena disetor di akhir tahun pertama, makanya model ini disebut sebagai model ordinary. Jadi model ordinary itu adalah annuities yang setorannya dibuat tiap akhir tahun. Seperti ini, akhir tahun pertama disetor 5.000, akhir tahun kedua disetor 5.000, akhir tahun ketiga disetor 5.000, akhir tahun keempat, dan akhir tahun ke-5. Dan semuanya sama, setorannya sama 5.000. Ini yang disebut dengan ordinary annuities. Nanti ordinary ada, baru saya munculkan future value-nya, ya, future value annuities, dan nanti ada present value-nya annuities, gitu ya. Baru ada pembagian gitu. Nah, sementara kalau misalnya setornya dibikin di awal tahun, kalau dibikin di awal tahun berarti setorannya dimulai dari tahun 0, ini namanya disebut dengan annuity due. Jadi bedanya hanya titik setoran ya, antara annuity due dan ordinary itu titik setorannya. Kalau due dibikin dari awal tahun, kalau ordinary dibikin di akhir tahun. Ya. Jadi itu dua jenis annuities. Annuity due juga nanti ada future value-nya, ada present value-nya. Sama, hanya titik setorannya ya. Setoran itu kalau diistilahkan di model ini PMT istilahnya. PMT itu payment ya, makanya digunakan di simbol-simbol kalkulator atau simbol di Excel juga pakainya PMT dia kalau untuk annuities. Itu ya, kalau saya terjemahkannya translate-nya itu payment sebetulnya ya. Ya, jadi itu bedanya. Nah, sekarang kita bicarakan dulu yang ordinary ya. Jadi jangan digabung dulu, kita pisahkan. Kalau kita mau menghitung ordinary, maka proses perhitungan future value-nya seperti ini ya. Ada setoran 5.000, 5.000, 5.000. Kita mau menghitung future value annuity ini pada tahun kelima. Berapa nilai future value annuity di tahun kelima? Nah, caranya adalah kita tahu tiap-tiap tahun ini ada setoran. Ya, akan ada muncul yang namanya payment masing-masing. Tiap payment itu nanti akan mendapatkan efek time value-nya yang berbeda masing-masing sesuai dengan posisi payment-nya kan. Kalau payment di tahun kelima, dia akan dapat interest nggak di situ? Kan nggak, karena dia di titik itu sudah langsung dihitung ya, sudah langsung dihitung untuk dimasukkan ke dalam komponen future value. Jadi penyetoran di tahun kelima di sini karena belum melewati periode, berlakunya periode untuk dikenakan bunga, jadi dia masih sesuai nilai aslinya ya, payment-nya itu sendiri berapa? 5.000. Nah, kita tulis saja 5.000. Nah, terus kita cek berikutnya setoran tahun keempat. Nah, ini sudah berlaku belum time value of money-nya? Sudah, karena sudah berlaku 1 tahun, 1 periode. Nah, ini sering muncul otomatis ini, garis ini ya. Ya mudah-mudahan masih bisa kebaca ya. Jadi yang setoran tahun keempat itu sudah berlaku bunga selama berapa periode? 1 periode. Makanya dikalikan dengan 1 plus berapa bunganya? 6% di sini.
dipangkatkan dengan power of periodnya 1 tahun berarti 1,6 pangkat 1 setahun ya. Jadi 5.000 di sini kita hitung future value-nya 5.000 kali 1,06 sehingga dapat hasilnya 5.300 ya. Nah, lanjut. Jadi setelah dihitung dari 5, 4, 3 sampai ke 1 nanti 3 juga gitu. 3 sudah berjalan berapa lama periodenya? 2 tahun. Berarti power interest-nya sudah berpangkat 2. Makanya 5.000 di tahun ketiga dikalikan dengan 1,6 dikali 1,6 atau tidak lain 1,606 ya maksudnya. 1,06 kuadrat berpangkat 2 karena 2 periode. Ya. Yang tahun kedua 1,06 pangkat 3 karena 3 periode. 1, 2, 3 gitu ya. Pangkat 3. Dikalikan 5.000-nya jangan lupa ya. 5.000 kali 1,06 kuadrat 5618. Kemudian pangkat 3 ini juga kali 5.000 5955,08 dan setoran yang terakhir ada di tahun pertama. Berarti ini berpangkatnya 4, 1,06 pangkat 4 ya. Izin bertanya, Pak. Ya. Ini kompon interest kan, Pak? Ini ya anuitas compound ya. Compound artinya Untuk berarti bunganya nggak dikalikan sama yang 5.000 di store sebelumnya, Pak. Misalkan maksud saya bunganya yang ini kan di tahun ketiga kan itu kan store lagi 5.000 kan, Pak. Jadi dikalikan 1,06 kali 1,06. Nah, yang 5.000 2 periode sebelumnya itu nggak dikalikan lagi, Pak. Maksudnya jadi mungkin dijumlahkan setorannya dipangkatkan dengan bunga gitu maksudnya gitu. Iya, seperti itu. Enggak, sebetulnya kan tiap-tiap setoran itu sudah mendapatkan kalau yang Anda pakai istilah compound tadi ya. Jadi kalau compoundnya itu sudah dihitung langsung ketika dia disetor itu ya. Ini kan sudah langsung mendapatkan compound sesuai dengan periode waktunya gitu. Jadi nggak usah dijumlah lagi atau ya tadi yang mungkin saya tangkap ya, apakah misalnya 5.000 tambah 5.000 10.000 gitu ya dikalikan rate bunganya yang berkompon gitu kan mungkin ya nggak usah. Jadi ini sudah masing-masing ini pembagian penyetorannya itu sudah langsung dihitungkan dengan pada saat periode penyetoran itu dia sudah mendapatkan perhitungan compoundnya masing-masing. Jadi itu ya jawabannya. Terima kasih, Pak. Ya, gitu ya. Jadi sebenarnya analisis ini atau uraian ini analisis yang membantu kita untuk memahami bagaimana bekerjanya ya proses annuity itu ya. Jadi artinya kita tinggal ya menghitung payment ini saja, nanti langsung dikalikan dengan periode berlakunya bunga itu sendiri untuk masing-masing setorannya. Itu sudah otomatis menghitungkan nilai ininya ya, nilai apa istilahnya tadi compound istilahnya ya, penggandaan bunganya ya dengan diuraikan satu persatu seperti ini. Oke, gitu ya. Saya lanjut. Ya, berarti sampai di sini kita memang baru menghitung per periode ya. Periode tahun kelima, keempat, ketiga, kedua, ke-1 ya. Untuk future value annuity-nya itu baru bisa ditemukan kalau Anda jumlahkan semuanya ya, dijumlahkan. Ditambahkan 5.000, 5.300, 5618, 5955, 6312 di total ya dijumlahkan sehingga dapatlah angkanya 28.185,46 ya. Angkanya ada desimalnya. Inilah nilai future value annuity ya, future value annuity di mana berbeda dengan
kalau kita menghitung yang basic ya. Kalau basic tadi setoran sekali, ini setorannya ada beberapa kali. Jadi caranya dihitung masing-masing secara simple sebetulnya menggabungkan beberapa nilai-nilai basic gitu dijadikan satu. Kemudian dijumlahkan. Ya, dijumlahkan sehingga mendapatkan future value annuity-nya. Ya. Nah, sama seperti yang future value basic tadi, kalau Anda mau mencari future value annuity dengan model seperti ini bisa saja dilakukan kalau periode waktunya ya simple, sedikit atau sebentar, 5 tahun, ya 6 tahun lah paling panjang ya. Kalau sudah sampai 10 tahun kan makin rumit, makin banyak yang harus Anda susun nih ya, diagramnya, timeline-nya seperti ini dan harus dihitung satu persatunya. Nah, gimana caranya biar tidak harus membuat ini tapi bisa langsung ketemu ya, ketemu angka future value annuity. Jadi future value annuity itu punya interest factor yang rumusnya sudah tersedia, bisa kita gunakan ya. Sebetulnya rumus ini juga diturunkan dari penjabaran tadi ya, masing-masing periode tadi ditambahkan, dibikin persamaannya, tapi saya tidak akan menjelaskan di sini untuk penurunannya. Nanti Anda bisa cari sendiri, sebetulnya ada cara penurunannya untuk mendapatkan rumus ini. Jadi komponen-komponen bunga tadi kalau digabungkan itu akan menjadi rumusnya 1 plus I pangkat N dikurang 1 ya, dikurang 1 dibagi I. Ini adalah future value interest factor annuity ya, annuity atau istilahnya VIVA kalau di future value interest factor annuity itu ya. Kalau di tabel, kalau Anda baca kembali ke tabel itu judul tabelnya carilah yang VIVA gitu ya. Dikali dengan PMT, ini jangan lupa. PMT itu adalah setoran tadi yang reguler tiap tahun. Tadi misalnya di soal setorannya ternyata 5.000, ya masukkan di sini angkanya 5.000. Ya. Gitu ya. Jadi nanti kalau sudah pakai rumus ini terserah tinggal berapa periodenya tinggal diganti, I-nya misalnya 5%, N-nya 25 tahun tinggal dimasukkan, nanti ketemu future value annuity-nya. Ya. Gitu ya. Jadi ketika sudah masuk annuity memang makin rumit ini untuk kalau mau diselesaikan secara manual. Karena itulah ketika masuk annuity lebih bagus memang pakainya kalau enggak kalkulator finansial ya. Kalkulator finance atau Excel yang finance juga. Excel pun tadi kalau saya tadi praktekkan yang manual ya, bisa sih, nanti bisa saya praktekkan kalau mau tetap mau hitung manual. Atau Excel yang finance juga ya tadi kan sudah ada ininya, isiannya tinggal Anda isi di situ, nanti langsung ketemu juga. Excel yang finance-nya sudah sangat membantu sekali untuk digunakan ya. Atau pakai tabel juga yang paling mudah berikutnya untuk digunakan. Nanti tinggal ya caranya nanti bisa saya tunjukkan juga caranya mengecek tabel yang berhubungan dengan future value annuity itu seperti apa. Ya. Itu. Nah, di contoh ini misalnya kita pakai satu contoh di slide ini dulu sebagai gambaran ya. Berapa banyak uang yang akan Anda kumpulkan yang dilakukan penyetorannya tiap akhir tahun ya. Akhir tahun ke-10 nanti katanya. Bila Anda mendepositokan 3.000 tiap tahun ya dengan tingkat bunga. Nah, di sini bunga disebut earn 5% ya, kalau future value memang tidak digunakan istilah diskon karena diskon itu memang untuk present value memang biasanya. Earn 5%. 5% bunganya. Ya. Di sini dikasih petunjuk gunakan persamaan ordinary annuity katanya. Ya, karena kita masih menggunakan asumsi ordinary equity dilakukan di akhir periode setorannya, di akhir tahun. Ya. Dan ya ini sudah disediakan jawabannya. Future value-nya 3.000
ya, kemudian masukkan angka 1 plus 5%, 1 plus 0,05, pangkat 10, ya, dikurang 1, terus dibagi interestnya tadi kan 0,05. Dapatlah angkanya 12,58 interest factornya. Terus interest factornya kita kalikan dengan paymentnya 3.000, sehingga dapatlah 37.740, ya. Ya, jadi oke, 10 tahun ini ya. Jadi kalau 10 tahun sudah, kalau pakai kalkulator biasa pun saya sih membayangkannya mungkin kalau tidak punya fungsinya itu ya mungkin harus diklik beberapa kali untuk mendapatkan pangkat 10-nya itu. Nah, coba sekarang saya kasih pembanding gimana kalau soal tadi kita selesaikan dengan menggunakan tabel ya. Mungkin masih kebuka nggak tabelnya di sini. Ya. Kalau misalnya kita mau pakai tabel, benar nggak atau sesuai nggak tabel menyediakan angka yang sama seperti itu ya, untuk kita bisa hitung hasilnya berapa tadi, 37 ya. Ya, saya, oh sudah. Nah, kemudian bisa terlihat tabelnya. Nah, tabel ini tadi pertama yang harus Anda cari adalah judulnya ya. Cari yang kalau Anda mau menghitung ya future value annuity, cari yang judulnya future value apa tadi, VIFA ya, future value interest factor annuity. Nah, kalau di tabel ini ada di bagian kedua tabelnya, karena bagian pertama tadi future value saja basic, ini future value interest factor annuity. Sini judulnya VIFA. Sini Anda bisa lihat rumusnya pun disediakan ya, 1 plus K pangkat N min 1 dibagi K. K ini apa tadi? K ini interest ya kalau di buku kita. Kalau di sini kebetulan dia pakai K nggak apa-apa, nggak usah bingung ya. Nah, terus setelah dibuka tabel ini, Anda lihat periodnya ke bawah, kemudian persentasenya ke samping ya. Tadi yang diminta 5% ya, periode 5%. Cari 5%, persentasenya 5% ya. Cari persentasenya dulu 5%. Kemudian berapa lama di apa istilahnya, di investnya. Di soal tadi digunakan angka 10 tahun. Maka kita cari periodnya yang 10, angka ke bawah, kemudian nanti ketemulah angka tabelnya 12,578 di sini. Nah, ini karena pakai 3 di belakang koma 578, kalau mau pakai 2 di belakang koma kan 12,58 saja bisa ya, dibulatkan ke 57-nya ya, 12,58. Ya, jadi ketemu angka interest factor-nya, ya, interest factor 12,58, kita kalikan dengan apa? 3.000 tadi, dapatlah hasilnya 37.000. Jadi sama ya, mau pakai tabel juga cepat juga ya dapatnya. Atau pakai Excel yang terakhir. Kalau yang Excel ya ini tadi Anda mau cari future value kan, ya future value. Sebentar, data-datanya dulu tadi. Ini saya ganti, ini saya ganti PMT ya. Ini 3.000, 5% tetap N10. Ya, hanya sekarang. Nah, kalau saya senangnya mengistilahkan kalian itu FVA ya. Kalau di buku saya nggak tahu kenapa dia tetap FV tapi dia dikasih indeks saja. Ya. Maaf Pak, sepertinya masih PDF yang muncul di layar. Oh iya. Excel ya sekarang. Ya, yang Excel ya. Ya, nah ini Excelnya sudah bisa terlihat mungkin. Jadi kita mau mencari ini ya, future value annuity. Diketahui payment-nya 3.000, I-nya 5%, N-nya 10 tadi ya. Ini tadi
yang sebelumnya, saya hapus saja. Kalau mau dicari apa future value annuity, sama seperti tadi pakai future value. Nah, ini juga akan muncul deskripsi sama seperti tadi yang sebelumnya. Ada rate and per number of period, PMT. Nah, di sini nanti mulai PMT bisa kita gunakan karena kita mau mencari annuity ya. PV tetap muncul di situ, nggak apa-apa, memang disediakan oleh Excel, mau dipakai silakan. Kalau memang kepentingannya enggak, nanti diisikan ya 0 saja ya. 0,05 rate-nya. N per-nya berapa tuh? 10 ya. PMT-nya 3.000. Nah, misalnya Anda mau jadikan minus, tidak apa-apa nih. Terus 0 ya, karena kita bukan present value ya, tapi annuity ya, atau bukan future value yang basic ini ya. Ya, sama enggak? Sama kan ya. Jadi ini memang tidak menunjukkan interest factor-nya berapa memang ya, langsung hasil akhir. Karena dia sudah langsung otomatis menghitungkan. Gitu ya. Jadi langsung dapatnya 37,733 ya. Bentar, saya compare dulu, nanti takutnya beda lagi ya. Sama ya, kayaknya sih sama. Ya harusnya sih sama, enggak berbeda ya. Kalau beda ya 37, 740, 37 sekian, mungkin ada perbedaan angka apa di bagian belakang gitu. Itu masalah pembulatan ya. Memang beberapa apa namanya, termasuk tabel pun juga sebenarnya sudah ada pembulatan atau ya deviasi sedikit. Kalau bagi saya tidak material, ini selisih 6, nggak apa-apa itu ya. Jadi berarti itu sudah sama-sama hasilnya sama, dianggap sama. Ya. Nah, jadi kalau sudah angkanya atau tadi sudah periodenya sudah banyak ya, angkanya mungkin dipakai persentasenya yang keriting ya, 5%, 5% itu masih bagus, tapi nanti kalau dikasih rate-nya 5,5% atau 6,5%, kalau rate bank kan ada yang 6,25% misalnya. Termasuk sudah menggunakan konsep annuity, maka disinilah pentingnya peranan kita menggunakan teknik ya financial calculation ya, baik di Excel maupun di kalkulator ya. Memang tidak apa, kayaknya sih tidak cukup dengan sekedar memahami konsep saja untuk menyelesaikan dengan cepat ya. Tapi kalau menyelesaikan semuanya pasti bisa, saya rasa sih bisa lah, asal Anda teliti ya. Saya dulu mengerjakan MenQ, setahu saya belum mengenal Excel ya. Ya kayaknya sih nggak masalah tuh menjawabnya, memang agak lambat, jadi dengan kalkulator biasa pun saya selesaikan, tetap dapat hasilnya ya. Cuman memang takes time itu ya. Nah, dengan teknologi kita sekarang itu sudah terbantu sekali, makanya penting ya saya pesankan Anda untuk mulai yang belum mengenal Excel, belajar Excel sedikit-sedikit, karena nanti di situ mulai memahami penggunaan fungsi-fungsinya, memanfaatkan fungsinya ya, membantu penyelesaian ya. Ya, baik sekali ya. Oke, saya selesaikan dulu ada satu topik lagi yang terakhir, karena tadi future value annuity sudah kita selesaikan. Kita masih punya satu lagi, ini yang terakhir ya, untuk saya anggap ini satu bagian terakhir. Kita akan masuk ke yang namanya present value annuity ya, present value annuity. Apa itu present value annuity? Oh, boleh sekilas Anda sandingkan dengan future value annuity-nya, itu kebalikannya dengan present value annuity, kebalikan dari future value annuity. Tapi ini ya, saya minta untuk agak sedikit hati-hati, karena kalau Anda bilang dibalik bahwa nanti rumusnya akan dibalik saja, itu kelihatannya nanti akan keliru ya. Nah, jadi kalau digambarkan present value annuity, ya ini gambarnya ya. Kalau
present value kita menghitung yang di belakangnya tadi. Kalau yang present value annuity sekarang dari angka-angka setoran tadi kita tarik ke titik 0 gitu caranya ya. Artinya di present value kan angka-angka setoran tersebut atau di discount back istilahnya ya. Contoh di sini ada setoran 500 tahun pertama, tahun kedua, ketiga, 4 dan 5. Maka present value annuity-nya adalah didiskontokan masing-masing setoran ini dengan rate bunganya ya, dengan rate interest-nya. Jadi yang periode pertama berarti dia sudah kena bunga atau sudah berlaku diskonto itu satu periode berarti 1,06. Jadi 500 dibagi 1,06. Dapatlah hasilnya ini 471 ya. Gitu. Terus periode kedua juga gitu, sudah berlaku 2 periode didiskontokan 1,06 pangkat 2 kuadrat 445 dapatnya ya. Terus yang 3 periode 4 dan yang terakhir 5 ya. Semuanya. Jadi selama itu muncul setoran di situ ya itu semua nilainya harus didiskontokan ya. Didiskontokan jadi pangkat 5 di yang paling ujung ya, yang paling lama ya. Dan setelah ketemu masing-masing nilainya di present value kan masing-masing dijumlahkan untuk mendapatkan present value annuity ya, present value annuity. Sehingga dapatlah kalau Anda menyetorkan uang 500 per tahun dilakukan di akhir periode karena ini ordinary ya. Dengan tingkat bunga 6%, dengan tingkat bunga 6% reguler sama tiap tahun, maka berapa present value annuity-nya dapatlah angkanya berapa nih? Oh, karena ketutup ini saya 2106,18 ya. Jadi ini present value annuity. Jadi kalau present value annuity itu nilainya menjadi lebih kecil dari kalau Anda jumlahkan saja 500 dikali berapa kali setoran ini 2.500 ya. Ini kan lebih rendah karena dia memang present value itu mendiskontokan ya, mengurangi nilai ya, mempresent value-kan ya, tapi dari masing-masing tahun setorannya. Ya. Nah, kalau mau lihat satu lagi contoh penyelesaian ordinary annuity, yaitu Anda bisa lihat di soal ini, present value annuity untuk setoran 10.000 di sini katanya, yang nanti akan dilakukan di tiap akhir tahun untuk 10 tahun, ya, dengan 10% diskontonya, diskon rate. Nah, lihat lagi ketika kita membahas present value, baik present value basic maupun annuity, istilah yang digunakan diskon rate ya, itu ya. Nah ini, jadi oke. Nah tadi belum sempat saya singgung apa rumus praktisnya kalau mau mencari interest factor-nya ya, interest factor dari present value annuity. Rumusnya ini, 1 min 1 dibagi 1 plus I pangkat N dibagi ya, dibagi interestnya. Ya, tinggal kita masukkan saja kalau sudah diketahui angka-angkanya. Interestnya 10% ya, N-nya 10, pangkat 10 di sini. Ingat harus dibagi I-nya di bawah ini dibagi 10%. Ternyata interest factor-nya 6,145, 6,145. Dikali dengan payment-nya dapatlah 61.445 present value annuity-nya ya, present value annuity-nya. Ya. Nah, cara ini juga bisa dihitung dengan Excel bisa atau dengan table juga bisa. Table kalau Anda menggunakan tabel yang sama seperti yang saya gunakan tadi, itu ada di tabel yang keempatnya ya. Kalau tabel 1 future value, tabel kedua future value annuity, tabel ketiga present value, tabel keempatnya itu present value annuity. Nah, tabel itu menyediakan juga tabel kelima dan keenam itu untuk yang annuity due ya. Kalau annuity due itu bedanya apa dengan yang annuity ordinary? Bedanya adalah
Ini ditambahkan pengalinya ditambahkan, ada penambahan 1 plus I pengalinya. Loh, kok lebih banyak ini pengalinya? Kenapa? Karena tadi bedanya antara Ju dengan yang ordinary itu adalah di setorannya yang tidak memperhitungkan awal periode. Karena di situ memperhitungkan awal periode, maka ini sebetulnya tidak lain mengakomodir penambahan setoran 1 periode, ya, awal periode tadi. Jadi setoran di awal periode diperhitungkan dengan penambahan 1 plus I-nya. Baik future value maupun present value-nya sama ya, ditambahkan saja. Jadi beda di rumus sebenarnya kecil lah ya. Nah, kalau di tabel dia punya tabel sendiri, jadi jangan salah juga. Jadi cari yang present value annuity Ju. Ingat yang ada kata-kata Ju-nya di belakang ya. Itu ada di tabel yang tadi tabel tadi sebenarnya sudah saya share di LMS, mudah-mudahan bisa Anda akses, nanti ya kasih tahu saja kalau belum bisa diakses, karena tabel itu penting nanti mungkin kalau ketika ujian Anda menyelesaikan beberapa persoalan time value of money butuh tabel juga untuk bisa cepat ya, selain alat bantu yang lainnya. Ya. Nah, saya akan langsung loncat saya to sum up-nya untuk semuanya dulu ya, ke sini. Sebelum nanti kita bisa diskusi lainnya setelah ini. Jadi konsep time value of money yang sudah kita bahas hari ini memang ada 4 ya, ada 4 hal, 4 isu ya, plus 2 tadi memang tidak spesifik kita bahas yang tentang Ju tadi, tapi utamanya yang saya sudah singgung semuanya keseluruhannya ada 4 ini. Pertama adalah future value ya, dengan menggunakan rumus compounding seperti ini ya. Dan future value yang pertama ini yang basic dengan present value ini saling berhubungan karena tinggal dibalik ya interest factor-nya itu bisa saling berhubungan, yang tadinya compounding menjadi discounting ya. Kemudian kalau masuk ke annuity menjadi seperti ini rumusnya, tetapi memang permasalahannya interest factor antara future value annuity dan present value itu sebenarnya tidak berhubungan secara langsung ya. Artinya tidak bisa langsung Anda balik 1 per, karena agak berbeda sedikit ya. Jadi harus dilihat lagi nih, rumusnya memang dia spesifik ya. Ini 1 plus I, min 1 per I, ini 1 min ya, gitu ya. Gitu, jadi memang agak berbeda. Jadi walaupun dia konsepnya agak sedikit berkebalikan, tapi dari sisi operasional rumusnya nanti tolong harus agak teliti ya menerapkannya. Nah, tadi juga sudah saya singgung, menghitung TVM ini ada banyak cara ya, dengan makin canggihnya teknologi sediakan banyak cara yang mempermudah kita. Saya bila ingin mulai dari yang paling mudah, mungkin saya bilang mungkin Excel yang paling mudah ya. Berikutnya baru kalkulator dan table mungkin. Atau mungkin Anda mau table duluan ya boleh lah, bisa ya. Untuk yang semuanya punya rasanya sih bisa jadi table ya. Ya asal punya alatnya ini semua jadi mudah ya menggunakannya. Table asal teliti ya, asal teliti dan paham menggunakannya, jangan sampai salah ya. Dan manual computation pun sebetulnya bisa untuk menyelesaikannya, tapi memang takes time. Apalagi untuk kasus-kasus yang makin rumit ya, yang tadi sudah saya singgung, yang angka tahunnya makin banyak, sudah masuk ke konsep annuity, persentasenya sudah pakai persentase yang bukan bulat lagi angkanya, kan bisa aja persentase tadi 6,25% ya. Manual computation rasanya sudah mulai jelimet tuh. Ya. Nah, apa peran konsep-konsep ini bagi manajemen keuangan? Ya banyak sekali. Nanti ke belakang baru mulai Anda rasakan bagaimana penggunaan satu-satu ya. Tapi bisa saya tunjukkan sekilas. Intinya konsep time value ini adalah untuk menghitung value investasi, nilai investasi. Baik future value annuity. Kalau future value Anda memprediksi investasi Anda yang sekali setorannya. Kan ada tuh sekali setoran, nanti nilainya berapa tuh di masa depan. Ya. Tapi ada juga yang setorannya berperiode, ya.
nanti nilainya di masa depan berapa. Jadi menghitung nilai investasi di masa depan bisa menggunakan future value dan future value annuity. Present value juga ya penting juga perannya dalam investasi, khususnya ketika Anda mau memprediksikan ya, Anda mau di masa depan dapat 1 M dalam rangka misalnya untuk kebutuhan pensiun. Kalau mau dapat 1 M di masa depan, berapa yang harus Anda save sekarang, itu bisa digunakan modelnya present value. Baik present value sendiri atau present value annuity sebenarnya bisa dua-duanya. Ya. Tapi katakanlah Anda mau setoran sekali saja, nanti tinggal menunggu hasilnya. Bisa, ya. Seperti itu perencanaan pensiun. Dan present value annuity itu sangat lazim dipakai dalam penilaian obligasi, Bang. Saya rasa sudah banyak yang mengenal ini ketika dulu mengakuntasikan ya obligasi, itu kan obligasi yang diskon, obligasi yang premium, itu kan yang di atas par-nya itu bisa dinilai dengan present value annuity. Ya. Nah, baik, jadi saya rasa saya cukupkan dulu sementara untuk bahan penjelasan saya di Zoom ini sampai di sini. Selebihnya kalau ada pertanyaan, saya buka pertanyaan, atau nanti kalau ada yang mau di chat, bisa nanti tuliskan pertanyaannya untuk disampaikan. Nanti bisa saya bahas, ya, seperti itu ya. Oke, sebelum saya tutup, mungkin saya